طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah sidang Jumat azanullah iyyakum, Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an menyebutkan secara khusus anjuran untuk mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Isra ayat 78. Allah Ta'ala berfirman, aqimis salata lidulukis syams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat, kata Allah di surah Al-Isra ayat 78, dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat waktu subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan, kana masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Namun sayang jamaah sekalian azanul iyakum, kaum muslimin mereka bersemangat ke masjid di waktu Jumat. Bahkan mereka antusias menghadapi maraknya fenomena sholat tarawih di masjid yang itu sifatnya sunnah, hukumnya sunnah. Atau mereka antusias datang ke lapangan ke masjid ketika sholat id. Dan bahkan sholat id hukumnya menurut mazhab Syafi'i dan jumhur hanyalah fardu kifayah, bukan fardu lain. Namun sholat-sholat wajib kaum muslimin bagi yang laki-laki akil balik mukallaf, mereka malah tidak ke masjid. Terlebih khusus sholat Jumat. Dan tingkat umat ini diukur bukan dari kuantitasnya, namun diukur dari kualitasnya. Dan tingkat kualitas umat ini akan diketahui apakah di waktu subuh masjid ramai atau sepi. Tatkala masjid sepi, maka kualitas umat ini menurun. Bahkan di suatu tempat ada masjid off, tidak berfungsi di waktu subuh karena tidak ada yang azan. Yang azan dulu ada bapak-bapak sudah meninggal, maka sudah tidak ada azan lagi, tidak ada iqamah lagi, tidak ada sholat berjamaah di masjid lagi. Naudzubillah. Maka ini semuanya berdosa. Dan kita khususkan pembahasan kita pada sholat subuh karena di waktu subuh ini memang berat jamaah. Berat bagi siapa? Bagi munafik, bukan bagi mukmin. Kata Nabi SAW, inna asqala alal munafikin, inna salata asqala alal munafikin salatul isya wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat buat orang munafik adalah salat isya dan salat subuh berjamaah. Salat isya dan salat subuh berjamaah itu yang paling berat. Makanya tadi kita tekankan salat subuh berjamaah ke masjid itu berat, tapi bukan bagi mukmin, bagi munafik. Sedangkan bagi mukmin dia akan memiliki kelapangan, kecintaan untuk hadir ke masjid di malam hari. Dan sampai-sampai sholat subuh berjamaah di masjid disebutkan dalam berbagai dalil khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, man shalla al-bardain dakhala al-jannah. Siapa yang mengerjakan sholat al-bardain, yaitu sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah, maka dia akan masuk surga. Disebutkan orang yang sholat subuh berjamaah ke masjid itu akan menjadi penghalang dia masuk neraka. Nabi sabdakan, lan yalija an-nara ahadun shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka seseorang yang sholat berjamaah ke masjid, yaitu sebelum matahari terbit, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum matahari terbenam, yaitu sholat asar. Dan sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Maka malaikat yang berganti shift malam dan siang, mereka akan berkumpul di masjid. Makanya Allah sebutkan, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh, sholat fajar itu disaksikan oleh malaikat. Dan cukuplah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim,
sholat sunnah subuh yang dikenal dengan sholat sunnah fajar. Kata Nabi, rakaatani minal fajr khairun minad dunya ma fiha. Hadis ini cukup untuk menunjukkan sholat subuh itu agungnya luar biasa. Sholat sunnahnya saja disebutkan dalam hadis 2 rakaat sholat subuh, sholat sunnah subuh 2 rakaatnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya, apalagi sholat subuhnya. Namun orang-orang nggak peduli, nggak peduli. Bahkan ada orang yang begadang malam-malam sholat tahajud tapi tidak subuh ke masjid. Naudzubillah. Naudzubillah. Dia lupa sholat tahajud walau banyak, walau keutamanya luar biasa, hukumnya sunnah, tidak akan pernah menyamai sholat subuh yang hukumnya wajib. Nabi sabdakan, man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama shallal lail kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid seakan-akan dia sholat malam sepanjang suntuk. Tahu bapak-bapak, sholat malam, malam itu dimulai sejak terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar shadiq di waktu subuh. Maka orang yang sholat subuh berjamaah di masjid seakan-akan dia sholat sejak terbenamnya matahari hingga waktu subuh. Dan ada orang yang karena aktivitas dunia, kerja malam, pulang malam, akhirnya sholat subuh ketinggalan. Bahkan ada orang yang bukan karena aktivitas mencari duit, mencari nafkah, itu saja tercela kalau sholat subuhnya ketinggalan. Ada orang yang begadang nonton bola, Liga Champion, Piala Dunia, subuh ketinggalan, naudzubillah. Ada orang merayakan perayaan-perayaan Islam, subuhnya kesiangan, tercela. Ada orang sholat tahajud, subuhnya kesiangan, tercela. Ada orang nonton bola, subuhnya kesiangan, super tercela. Naudzubillah. Sekali lagi jamaah, sholat subuh itu tidak berat. Siapa yang terbiasa sholat subuh, dia akan terbiasa. Mau dia tidur jam berapa, dia akan terbiasa. Bagi yang belum terbiasa, diatur pola tidur. Habis isya, tidur. Pasang alarm, pasang weker, minta dibangunkan, berdoa kepada Allah, semoga Allah bangunkan, minta kepada Allah dibangunkan. Jujur niat kepada Allah supaya besok bangun subuh ke masjid. Namun gak punya niat, memang di dalam hatinya udah mau molor, mau tidur, akhirnya memang tidak bangun, terus dibuat oleh Allah untuk tidak ke masjid. Dan tadi saya sebutkan jamaah, sholat subuh ke masjid itu berat bukan buat orang yang beriman. Bapak-bapak di sini yang biasa sholat subuh, dia mau tidur jam 11, subuh bangun. Sekarang subuh 4.30, kemarin-kemarin 4:03, 4:02, sekarang 4:30. Itu mudah, insya Allah. Berat bagi orang munafik. Dan jangan dibiasakan absen sholat subuh. Dahulu para sahabat diwakili oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar mengatakan, dikutip dalam Sahih At-Targhib, kunna idza faqadna ar-rajula fil isya'i wa subhi asa'na bihi adh-dhanna. Kami dulu kalau nggak ketemu teman kami di masjid waktu isya dan subuh, kami langsung buruk sangka sama dia. Buruk sangka apa? Ini jangan-jangan orang munafik. Kecuali dia dikenal sebagai musafir, diketahui dia sedang sakit, diketahui dia sedang berada di luar, baru tidak buruk sangka. Namun jelas-jelas diketahui dia berada di rumahnya, namun subuh absen, apalagi terus menerus, langganan, naudzubillah, maka jangan baik sangka kepada dia, buruk sangka. Apa sasaran buruk sangkanya? Sebagai memiliki cabang-cabang kemunafikan. Karena Nabi sebutkan, sholat yang paling berat buat orang munafik ialah sholat subuh dan isya di masjid. Orang kalau sholat subuh kesiangan itu seumur hidup sekali, 2 kali, setahun sekali, 3 tahun sekali. Kalau subuh kesiangan rutin, maka cek perkara iman. Ini lebih berbahaya daripada gejala-gejala penyakit kronis yang membahayakan tubuh.
Kalau penyakit-penyakit kronis yang membahayakan tubuh, yang mati tubuh, selesai, dikubur, kita semua bakal mati. Tapi kalau rutin berjamaah ke masjid, absen, rutin terus-terusan tidur, maka ini gejalanya nggak main-main, kemunafikan. Yang mati bukan badan, yang mati hati, yang mati kolbu, yang mati iman. Ini lebih mengerikan dibandingkan matinya badan. Apa artinya badan kita masih berkeliaran di muka bumi ini? Napas-napas kita masih bernapas. Namun ternyata napasnya ialah napas kemunafikan. Adzan subuh nggak mampu membangkitkan kita. Padahal Nabi sebutkan orang yang berkumandang adzan, tapi dia nggak bangun. Kata Nabi, daka bala asyaitan fi udunai. Itulah orang yang setan kencing di kedua telinganya. Setannya buang air kecil di telinganya, diserukan Allahu Akbar, Allahu Akbar di waktu subuh, sampai disebutkan as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik pada tidur. Dia bilang lebih baik tidur, nanggung terus. Tipu daya setan. Masih lama iqomahnya, ntar aja pas adzan. Nanti setan akan mencegah kita untuk mendengar seruan adzan. Bahkan alarm yang kita pasang dengan volume pol tertinggi di samping telinga kita, itu tidak akan bangun jamaah. Setan halang-halangi. Taruh itu handphonenya di samping telinganya, kenceng-kenceng. Bunyi alarm 4.30, bunyi itu. Memang setan udah kencingi telinganya, nggak denger jamaah. Oleh karena itu dibutuhkan kejujuran tekad untuk sholat subuh berjamaah. Dibutuhkan niat yang benar untuk betul-betul sholat subuh berjamaah. Dibutuhkan ketulusan doa yang sungguh-sungguh untuk minta kepada Allah sholat berjamaah. Apa artinya waker? Apa artinya alarm? Apa artinya orang yang membangunkan jika Allah belum menghendaki kita bangun sholat subuh? Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab, adda ibadata rabbi wa ballagha risalatah wa nafa'a ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Summa aqulu lakum kama qultu lakum fi khutbatil ula an ittaqullah faqad faza al-muttaqun wa'lamu ya ibadallah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna mimman yuqimuna shalah khassatan salat as-subh ya rabbal alamin jama'atan fi masajidika ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna mimman yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa la yakhsha ahadan illa Allah. Allahumma ansur ikhwanal muslimina al-mustadafina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Syams. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Wa Allahumma damir a'dahum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.